Lo, gak bahaya tak? Pak Anies, Pak Muhaimin berada di tengah-tengah. Lo. Kedua pemimpin kita, this is the one and only Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Kehadiran masyarakat Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu ulasan yang amat menarik dari seorang pengamat politik, yaitu Dr. Sahganda Nainggolan, mengamati tentang berbagai perkembangan politik capres cawapres hari-hari ini yang semakin dekat pada Pilpres pada pemilu 2024 yang akan datang, tepatnya pada bulan Februari, yaitu 14 Februari 2024 akan dilangsungkan pemilihan umum nasional yang akan kita di dalamnya termasuk satu paket dengan Pilpres, pemilihan presiden dan wakil presiden, juga pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saudara sekalian, ada fenomena yang menarik sekali. Kenapa ulasan ini kelihatannya ditulis khusus adalah pertama adalah pengakuan tentang salah satu baca pres Anies Baswedan ketika acara curhat gagasan yang diselenggarakan di UGM beberapa waktu yang lalu yang dipandu oleh Najwa Shihab, yang Anies mengatakan bahwa dia tidak ada konglomerat yang hingga hari ini ingin membantu yang bersangkutan dalam rangka capres, sosialisasi yang selama ini telah dilakukan. Yang kedua, hanya orang-orang lokal, pengusaha lokal yang membantu, misalnya menyelenggarakan, membantu panitia untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan sosialisasi capres ya Anies Baswedan selama ini. Itu pun ketika diketahui diancam, dimulai dalam petik diteror dengan dicari kesalahan-kesalahan termasuk kesalahan pajak dan lain sebagainya. Tetapi ada peristiwa kemarin tanggal 24 September 2024 di Makassar, di mana capres Anies Baswedan bersama dengan partai-partai pengusung dan sekaligus sebagai pasangannya Muhaimin Iskandar melakukan kegiatan bersama masyarakat Sulawesi Selatan melakukan jalan gembira ya, jalan gembira. Di luar dugaan, luar biasa, jutaan orang tumpah ruah bersamanya di jalan-jalan. Sampai belum pernah terjadi peristiwa seperti itu, paling tidak diakui oleh orang-orang di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar. Sebelumnya, satu hari sebelumnya berada di Palopo, Luwu, dan dijemput juga oleh masyarakat Luwu yang luar biasa. Banyaknya digiring di jalan dengan berkilo-kilometer panjangnya, tidak putus-putus manusia meneriakkan yel-yel Anies Presiden, dan diberi penghargaan dari Kesultanan Luwu atau Kerajaan Luwu oleh para tetua adat termasuk para pengurus kerajaan di Luwu. Sebagaimana juga kita sudah sampaikan hal ini kepada di dalam video-video yang lain. Saudara sekalian, ada menarik dari tentang fenomena kemarin itu kemudian ditulis oleh Sahganda Nainggolan, dan kita coba untuk bacakan selengkapnya uraian yang bersangkutan pada kesempatan ini. Saudara sekalian, Anies telah menyampaikan kesulitan dukungan pembiayaan ke publik. Alasannya banyak pengusaha yang bertemu dengannya mengeluh karena setelah pertemuan pengusaha itu diperiksa pajaknya. Ketakutan diciptakan untuk melumpuhkan logistik Anies, katanya. Bisa jadi kekuatan lawan Anies yang sedang berkuasa melakukan segala cara dan segala instrumen untuk menakut-nakuti. Atau bisa juga pengusaha tersebut tidak tertarik mendukung Anies lalu mencari alasan untuk menghindar. Hari ini fakta mengejutkan terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. 1 juta massa atau 1 juta lebih massa berkumpul mendukung Anies Muhaimin. Dukungan itu ditujukan dengan kehadiran mereka jalan santai bersama Amin atau Anies Gus Imin
Tamsil Rendrong, penanggung jawab acara, menjelaskan bahwa acara ini lebih berbasis partisipasi rakyat ketimbang dukungan logistik orang-orang kaya. Artinya, tanpa andalan berarti sumbangan cukong atau oligarki, rakyat telah bergerak mendukung arus perubahan yang diusung oleh Anies Baswedan. Anies dan Gus Imin adalah simbol rakyat jelata. Mereka mewakili kepentingan kaum miskin, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Islam lainnya. Secara keseluruhan mewakili semua rakyat miskin. Dalam simbol itu tentu persoalan logistik bukan menjadi persoalan utama. Justru dukungan logistik dari orang-orang kaya harus dibatasi oleh Amin, sehingga ruang partisipasi rakyat miskin tidak tergerus. Pekerjaan mencari dukungan keuangan dari rakyat telah dicontohkan oleh Barack Obama pada kampanye Presiden Amerika Serikat pada tahun 2008. Pada masa kampanye 2008, Obama berhasil mendapatkan dana dari rakyat dan korporasi sekitar 750 juta dolar Amerika Serikat atau sejumlah 656 juta dolar adalah kontribusi individual. Obama Army of Small Donors melaporkan bahwa 45% jumlah itu datang dari dukungan rakyat dalam jumlah kecil per individunya. Total kontributor dana Obama dilaporkan dari individu itu berkisar 1,7 juta orang sampai 3 juta orang. Kecilnya jumlah donasi berkisar 10 dolar atau 150 ribu. Mungkin untuk kesanggupan orang Indonesia itu setara dengan 25 ribu rupiah. Bibi Obama, ya orang Kenya yang tinggal ilegal di Amerika, Zaituni Onyango, pada Mei 2008 menyumbang 265 US dollar, namun harus dikembalikan ke KPU karena dianggap sumbangan ilegal. Selain buruh yang percaya pada Obama dengan slogan "Change We Can", Yes We Can, kampus-kampus juga banyak memberi sumbangan seperti staf dan dosen California University. Beberapa pengusaha Wall Street yang melihat pentingnya agenda recovery ekonomi dalam situasi krisis saat itu akhirnya ikut menyumbang dana kampanye. Namun karena besarnya kontribusi yang uang rakyat jelata, maka politik Obama sepanjang berkuasa tetap sama seperti jargonnya, perubahan. Saudara, dengan beban pembiayaan kampanye yang diungkap Anies baru-baru ini, di mana banyak pengusaha yang ketakutan menyumbang, sudah saatnya Anies dan Gus Imin menyandarkan diri pada rakyat jelata. Rakyat jelata tentu miskin, tetapi belum tentu mereka tidak bisa berpartisipasi dalam kemenangan. Jika Obama mengandalkan kaum buruh, maka Amin dapat mengandalkan kelompok-kelompok pengajian emak-emak di desa-desa dan kota. Jika canceling alias kotak infak dijalankan dari surau ke surau, masjid ke masjid, madrasah ke madrasah, pengajian demi pengajian dan lainnya, maka dapat dipastikan jutaan rakyat akan berpartisipasi menyumbang. Belum lagi jika ahli-ahli IT atau fintech dan lain-lain terlibat dalam memudahkan penggalangan dana. Saudara, jika jutaan buruh di Amerika mendukung Obama, maka jutaan kelompok pengajian dan jutaan rakyat kecil lainnya dapat mendukung pembiayaan Amin. Itulah tujuan kemenangan Amin, sebab tanpa dukungan keuangan rakyat, maka visi perubahan akan mengalami pelumpuhan di masa depan setelah kemenangan. Dukungan sejuta rakyat di Sulawesi Selatan terhadap Anies dan Gus Imin pagi tadi di Makassar menunjukkan arah kemenangan Amin adalah kemenangan berbasis rakyat. Isu perubahan yang dilantungkan akan sukses sepanjang rakyat tetap bersama Amin. Kegalauan para pengusaha untuk mendukung Amin tidak perlu menyurutkan langkah Amin menggapai kemenangan. Penggalangan dana dari rakyat harus dilakukan melalui jejaring pengajian, masjid, madrasah, dan lain dari jutaan umat. Bahkan jika sumbangan digital dapat diaktifkan, maka partisipasi rakyat jelata akan jauh lebih besar. Saatnya rakyat jelata, Anies dan Muslim serta parpol pendukung memusatkan perhatian pada dukungan dana rakyat, sehingga kemenangan yang ingin dicapai adalah sebuah perubahan.
Demikianlah kawan-kawan sekalian satu analisa dan satu pandangan dari seorang pengamat politik Dr. Saganda Nainggolan yang juga dari Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle. Saudara sekalian, saya kira uraiannya sangat menarik terkait dengan misalnya pendanaan yang mulai dihalangi oleh pihak-pihak atau ada ancaman-ancaman supaya orang jangan menyumbang atau pengusaha-pengusaha jangan menyumbang kepada Anies. Tetapi ada beberapa jalan keluar yang seperti dibandingkan dengan misalnya ketika Obama, ya Presiden Obama melakukan kampanye yang melakukan dukungan sumbangan dari rakyat. Demikian juga bisa dilakukan Indonesia, dan Anies disarankan supaya juga membuka ruang, Amin itu membuka ruang kepada partisipasi rakyat untuk memberi menyumbang untuk proses kampanyenya, sehingga Anies ini kan mewakili rakyat yang dizalimi oleh rejim selama ini. Ketika rakyat mengalami kesulitan-kesulitan di mana-mana di masa rejim Jokowi ini, justru Pak Jokowi di berbagai kesempatan bersama kabinetnya berpesta pora di tempat-tempat tertentu, termasuk terakhir di IKN, ya, di Kalimantan Timur, membawa artis, para menteri-menteri berjoget ria dan lain sebagainya. Ketika rakyat menderita karena mahalnya harga-harga, tingginya mereka ditindas misalnya di Rempang, di Jawa Tengah, di Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah ulasan yang sangat menarik dari seorang pengamat politik Dr. Saganda Nainggolan, dan saya kira mudah-mudahan ini menjadi preferensi yang baik bagi para pendukung Anies Rashid Baswedan atau para pendukung agenda perubahan yang harusnya terjadi perubahan yang besar, yang tidak boleh pemilih pilpres yang akan datang tidak boleh diwariskan rejim, jejak rejim hari ini tidak boleh diwariskan oleh siapapun, dan hanya bisa menegaskan itu adalah Anies Caimin. Kalau Ganjar dan Prabowo berkomitmen untuk meneruskan apapun keadaannya telah dibikin oleh rejim hari ini, yaitu rejim di bawah pimpinan Jokowi. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini dan menginspirasi tulisan atau analisa yang disampaikan oleh Saganda Nainggolan tersebut. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.